Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Awalnya Yuli dibiayai untuk melanjutkan sekolahnya. Namun ternyata Yuli akan dijadikan tumbal. Yuli pernah mengalami kejadian horor, kejadian mistis tentang dirinya saat berada di rumah Pak D dan Budenya. Awal ceritanya sebut saja Yuli dan orang tuanya, yaitu Pak Joko dan istrinya Bu Tuti. Pak Joko yang kesehariannya sebagai kuli serabutan dan juga istrinya Bu Yuli sebagai ibu rumah tangga. Yuli yang memang mempunyai dua adik dan secara keseharian Yuli sebagai seorang siswi di salah satu sekolah SMP yang bertempat tidak jauh dari rumahnya. Yuli yang terbiasa hidup dengan segala kekurangan, dengan segala hidup yang serba pas-pasan. Dari dia mulai SD sampai SMP-nya pun dia tidak pernah mendapatkan uang saku lebih dari orang tuanya. Dikarenakan pekerjaan dari orang tuanya yaitu Pak Joko yang bekerja sebagai kuli serabutan yang pendapatannya tidak seberapa. Dan pekerjaannya juga menunggu dari tetangga atau orang-orang yang menyuruhnya. Jadi keseharian Pak Joko sebagai orang tuanya Yuli, kalau dirinya mendapatkan tawaran bekerja, baru keluarganya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tapi seandainya tidak ada satupun orang yang menyuruh Pak Joko, dipastikan harus makan seadanya. Suatu waktu pernah terjadi kejadian yang dialami oleh Yuli, di mana saat bapaknya mengalami sakit, secara otomatis tidak ada pemasukan sama sekali, yang membuat keluarganya harus hidup dari hutang piutang tetangganya. Jadi antara kepercayaan tetangga sekitar tentang orang tuanya Yuli, yaitu Pak Joko dan istrinya, hampir menjadi kebiasaan atau rutinitas dari keluarganya tentang hutang piutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terkadang soal sarapan saja orang tuanya Yuli harus meminjam uang ke tetangga. Jadi secara materi kehidupan si Yuli ini memang sangat pas-pasan. Waktu si Yuli ini ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu ke sekolah menengah ke atas, yang kebetulan si Yuli ini memang dikenal rajin beribadah dan juga dikenal di lingkungannya yang secara lingkungan memang tergolong lingkungan yang sangat agamis. Banyak pendidikan-pendidikan agama sekitar yang memberikan pelajaran lebih tentang ilmu agama. Yuli yang sebagai salah satu murid dari salah satu pondok pesantren di lingkungan Yuli tinggal, Yuli tetap mengerjakan tugasnya sebagai seorang siswi di sekolah SMP-nya dengan predikat hasil yang memuaskan, yang mempermudah keinginannya untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tapi dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan, membuat keinginan si Yuli ini pupus untuk melanjutkan ke sekolah yang diinginkan, yaitu ke sekolah SMA. Dia menyadari kalau orang tuanya yang sebagai kuli serabutan tidak memungkinkan untuk dirinya masuk ke sekolah yang diinginkan. Akhirnya Yuli hanya menimba ilmu di pesantren yang tidak jauh dari rumahnya.
dan juga dia membantu orang tuanya juga untuk mengurus adik-adiknya. Singkat cerita, Yuli yang memang tidak melanjutkan pendidikan di SMA, kemudian ada salah satu keluarganya, sebut saja Yanto dan istrinya, yang merupakan Pak D dan Budenya Yuli. 2 bulan semenjak putus sekolah, Pak D-nya ini datang berkunjung ke rumahnya. Pak Yanto menanyakan tentang kabar bagaimana keadaan si Joko dan istrinya, dan juga tentang si Yuli. Pak Joko menceritakan tentang keadaan si Yuli yang sudah tidak melanjutkan sekolah karena keadaan yang memang secara perekonomian dirinya menyadari tidak memungkinkan untuk melanjutkan anaknya, yaitu Yuli, ke jenjang SMA. Secara kebutuhan ekonominya yang secara terus-menerus semakin banyak yang harus dicukupi, orang tuanya Yuli menyadari yang namanya bekerja sebagai kuli serabutan terkadang ada, terkadang tidak. Jadi untuk makan saja kurang, apalagi untuk biaya sekolah Yuli. Pak Yanto mendengarkan apa yang disampaikan dan Pak Yanto berkeinginan untuk Yuli tinggal serumah dengan dirinya agar si Yuli bisa melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, yaitu sekolah SMA. Yang memang si Joko ini sangat khawatir dan sangat mencemaskan tentang bagaimana nasibnya Yuli kalau Yuli membantu orang tuanya bekerja dan tidak melanjutkan sekolahnya untuk menimba ilmu di pesantren. Walaupun sebenarnya berat harus melepaskan Yuli kepada Pak D-nya karena Joko sangat tahu bagaimana kehidupan si Yanto. Dari dulu beberapa tahun yang lalu, Yanto dan Joko ini sempat terpisah karena permasalahan yang membuat dirinya lebih baik hidup sederhana, berbeda dengan si Yanto yang secara perekonomiannya jauh lebih hebat, jauh lebih kaya daripada kehidupan si Joko. Joko sangat tahu 6 tahun yang lalu kalau Yanto ini masih sebagai pekerja biasa, tapi semenjak meninggalnya orang tuanya, yaitu ibunya, usaha yang dilakukan Yanto berkembang secara pesat. Banyak beredar kabar tentang Yanto yang menumbalkan ibunya. Karena masalah itu yang membuat Joko ini tidak mau lagi tinggal serumah dengan si Yanto. Lebih baik dia mempunyai gubuk yang tidak seberapa, yang bisa ditinggali dirinya dan keluarga kecilnya, daripada dia harus tinggal dengan orang yang tega menumbalkan ibunya. Semenjak meninggalnya orang tuanya, secara perekonomian si Yanto ini meningkat. Yanto yang mempunyai anak tunggal yang waktu itu masih berusia 12 tahun, yang masih sekolah di SD, dikabarkan meninggal dunia 1 tahun setelah ibunya meninggal. Jadi inilah yang membuat si Joko semakin tidak yakin kalau Yuli harus tinggal bersama Yanto. Joko yang memang mengetahui bagaimana silsilah hidup dan perilaku Yanto yang memang secara perekonomian, secara kekayaan hartanya yang begitu melimpah, karena banyak kabar yang beredar bahwa Yanto ini melakukan pesugihan. Tapi Joko tidak sedikit pun mempunyai bukti tentang apa yang dilakukan si Yanto. Tapi melihat orang tuanya dan anak tunggalnya Yanto yang meninggal, dan juga beberapa tetangga-tetangganya yang pernah bekerja di tempat Yanto pun pernah menjadi korban akibat pesugihan yang dilakukan oleh si Yanto. Namun semua itu masih menjadi tanda tanya si Joko, karena tidak ada bukti yang mengarah ke Yanto. Tapi yang menjadi si Joko ini yakin kalau Yanto itu yang melakukan pesugihan, karena dari kekayaan-kekayaan dan juga dari rentetan-rentetan orang yang meninggal berjarak hanya 1 tahun,
yang selalu ada korban yang meninggal yang berhubungan dekat dengan si Yanto. Yang membuat Joko khawatir kalau nanti Yuli yang tinggal serumah dengan si Yanto, apakah Yuli akan dijadikan tumbal juga? Tapi dia juga bingung dan merasa sedih kalau melihat anaknya Yuli yang memang secara otaknya pintar dan secara belajarnya juga rajin, secara keilmuan dalam memahami saat di sekolah di SMP selalu mendapatkan peringkat kelas dan juga prestasi. Dan juga di pesantren Yuli bisa memahami dan bisa menguasai apa yang dipelajarinya. Joko bingung antara harus menitipkan atau memberhentikan anaknya untuk tidak menimba ilmu lagi. Joko dan istrinya juga tahu keinginan Yuli yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ibunya tahu kalau Yuli sebagai anak yang pintar, anak yang cerdas. Dengan keterpaksaan tersebut, akhirnya si ibunya yaitu Tuti menitipkan Yuli untuk melanjutkan ke jenjang sekolahnya, yaitu ke SMA. Nanti kalau kamu ikut sama Pak Demu, kamu harus taat dan patuh kepada Pak De dan Budemu ya, karena anggap saja dia itu orang tua kamu. Itu kakak dari bapak, tapi kamu juga harus ingat, kamu jangan tinggalkan sholat 5 waktumu. Kamu harus bisa melakukan sholat malam seperti kamu lakukan di rumah. Pak Joko mengingatkan dan berpesan kepada anaknya. Saat itu juga Yuli merasa sedih. Kenapa dia harus terpisah dengan orang tua dan adik-adiknya dan harus mengikuti Pak De dan Budenya. Pada saat itu pun Yuli langsung berangkat ke rumahnya Pak De dan Budenya. Mulai saat itu Yuli tidak pernah lagi terlihat di kehidupan Pak Joko dan istrinya. Berbulan-bulan si Yuli tinggal di rumah yang sangat besar. Namun Yuli sesekali merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Tidak sama dengan saat dia tinggal di rumah yang sederhana. Hawa panas, perasaan tidak enak. Mungkin sudah terbiasa dengan suasana rumah yang sederhana. Dan saat tinggal di rumah yang besar, Yuli merasakan kurang nyaman. Mungkin dikarenakan kurang adaptasi. Yuli berusaha tidak memikirkan yang aneh-aneh. Dia melihat rumah yang besar yang mana ada asisten rumah tangganya. Ada salah satu yang menjadi tukang kebun di rumahnya yang bertugas membersihkan halaman dan juga seluruh isi rumah yang sangat besar. Yuli merasakan bagaimana hidupnya sebagai anak orang kaya, yang dulunya itu sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang hidupnya selalu pas-pasan. Saat tinggal di rumah Pak D-nya, secara kebutuhannya selalu dicukupi, mulai dari pakaian dan dibelikan beberapa alat sekolah yang memang sudah disiapkan oleh budenya. Yuli merasakan sangat diistimewakan. Yuli pun merasakan hal yang serba tercukupi. Namun tetap saja hati dan pikirannya masih teringat akan orang tuanya yang tidak bisa menerima keadaan keistimewaan yang ditunjukkan pada Pak D-nya. Yuli hanya berdiam melihat asisten rumah tangganya yang sedang memasak, yang sedang membersihkan rumah, bahkan sedang mencuci pakaian. Yuli sering merasa tidak enak sendiri karena dia sudah terbiasa hidup yang sederhana, hidup yang pas-pasan tanpa bantuan orang lain. Saat itu Pak D-nya mengetahui apa yang sedang dilakukan si Yuli, yang memang Yuli ini sebagai anak yang rajin dan sebagai pekerja keras, dan Pak D-nya menasihati agar semua pekerjaan rumah agar asisten rumah tangganya saja yang melakukannya.
Walaupun keinginan Yuli ini tentang kebiasaan mencuci pakaian sendiri, kebiasaan dirinya memasak untuk orang tua dan adik-adiknya, tentang kebiasaan dirinya yang sering puasa yang diterapkan di rumah orang tuanya. Tapi keinginan itu tidak diizinkan oleh Pak D-nya. Pak D-nya menyuruh Yuli agar lebih giat belajar. 3 bulan lamanya si Yuli sudah tinggal di rumah ini. Saat Yuli hendak melakukan atau mengambil air wudhu, dia menceritakan tentang hal-hal yang membuat Yuli merasakan hal yang sangat aneh. Dan kata Bu Ida pun kalau rumah besar ini sering terjadi hal-hal yang membuat Bu Ida terkadang merasa takut. Katanya terkadang ada suara-suara aneh, tapi saat Bu Ida mencoba melihatnya, tidak pernah menampakkan apapun. Apalagi tentang kabar-kabar tentang tempat bekerjanya ini. Karyawan-karyawan Pak Yanto sering terjadi yang namanya kecelakaan, yang mengakibatkan menghilangkan nyawa si pekerja. Dan itu terjadi sudah bertahun-tahun. Dan bulan kemarin baru saja ada karyawan dari tempat toko material itu mengalami musibah sampai merenggut nyawa karyawan tersebut. Mendengar cerita dari Bu Ida membuat Yuli semakin bingung. Sebenarnya ada apa? Mengapa semua ini bisa terjadi di rumah mewah ini? Apakah ini hanya perasaan Yuli saja tentang hal-hal mistis dan tentang hal-hal yang dikiranya itu halusinasi, tentang sosok-sosok besar yang sering nampak saat dia melakukan sholat malam? Saat dia sedang mengambil air wudhu, Yuli menceritakan pengalamannya saat tinggal di rumah Pak D-nya kepada Bu Ida. Apakah benar kalau di rumah ini seperti yang tadi diceritakan Bu Ida, ada suara-suara aneh dan penampakan-penampakan? Saat si Yuli melakukan sholat malam di kamarnya, sebelum masuk ke kamar, dia melihat sosok hitam lewat depan rumahnya, seakan-akan lari ke kamar Pak Yanto. Tapi karena tidak ada bukti, karena benar-benar tidak ada yang nyata, jadi Yuli tetap saja melakukan sholat malamnya. Dan Bu Ida pun menceritakan tentang salah satu kamar yang memang tidak diperbolehkan siapapun masuk atau membersihkan kamar tersebut. Bahkan dirinya sebagai seorang asisten rumah tangga pun tidak pernah diizinkan untuk melihat atau membersihkan kamar tersebut. Dari cerita Bu Ida membuat Yuli semakin ke arah yang tidak jelas, karena tentang orang tuanya yang pernah menceritakan kepadanya kalau Pak Yanto melakukan pesugihan. Sebelum berangkat itu sebenarnya Yuli sudah diceritakan kalau Pak D-nya melakukan pesugihan. Makanya orang tuanya berpesan jangan lupa sholat 5 waktu dan melakukan sholat malam, agar terhindar dari niat Pak Yanto yang ingin menumbalkan atau menjadikan Yuli sebagai korban atau tumbal pesugihan. Tentang pesan dari orang tuanya yaitu Pak Joko, Yuli masih teringat. Sejak saat obrolan itu antara Yuli dengan Bu Ida, Yuli tidak pernah bertemu dengan Bu Ida lagi, dikarenakan diketahui oleh budenya, karena budenya sangat melarang asisten rumah tangganya berinteraksi dengan anggota keluarga majikannya. Dari kejadian itu membuat Bu Ida dikeluarkan dari tempat kerjanya. Mungkin karena Bu Ida salah satu sumber atau informasi yang bisa mengetahui seluk-beluk rumah dari Pak Yanto dan istrinya yang sesungguhnya. Semenjak obrolan dirinya dengan Bu Ida yang membuat Bu Ida harus dipecat,
Dan 1 bulan kemudian dia benar-benar merasakan keanehan dari rumah tersebut. Dari cerita dan halusinasi dan penampakan yang membuat dirinya merasa takut tentang orang-orang yang meninggal yang konon dijadikan tumbal oleh padenya. Yuli bertanya kepada tukang kebunnya, "Pak, apakah ada sesosok anak kecil yang berkeliaran di rumah ini?" Yuli yang bercerita dan bertanya tentang hal yang pernah nampak di malam hari pada saat Yuli ingin melakukan sholat malam. Tukang kebun menceritakan kalau anak kecil yang berpakaian sekolah dasar itu adalah anaknya Pak Yanto yang mengalami kecelakaan waktu pulang sekolah. Mendengar ucapan dari tukang kebunnya, Yuli sangat takut dan lebih merasa khawatir kalau dirinya akan dijadikan tumbal. Kekhawatiran itu menjadi kenyataan setelah 1 tahun dia tinggal di rumah padenya. Yuli sering mengalami gangguan-gangguan lewat mimpinya. Yuli sering didatangi sosok hitam besar yang seakan-akan ingin mengangkat tubuhnya. Tapi karena kuasa dan izin Allah yang masih melindungi Yuli, jadinya ia selalu terbangun dari mimpinya. Di saat dia mengalami mimpi buruk, dirinya langsung mengambil air wudhu. Ia segera melakukan sholat malam yang membuatnya hampir 1 tahun ini merasa dirinya terancam. Tapi alhamdulillahnya Yuli bisa selamat dari mimpi buruk yang sering menghantui dirinya selama 1 tahun. Singkatnya, Yuli sudah beranjak kelas 2 SMA. Mendengar kabar ada salah satu pekerja di rumah Pak D-nya yang meninggal, Yuli semakin yakin kalau Pak Yanto benar-benar melakukan pesugihan. Tanpa disadari, Yuli yang dulu pernah mendengar cerita tentang kamar yang tidak pernah ada seseorang yang diizinkan untuk membersihkannya. Saat Pak D dan istrinya ini keluar rumah, Yuli sengaja melihat lokasi tersebut, mengelilingi sekitar rumah untuk memastikan kondisi kalau benar-benar Pak D-nya itu tidak ada di rumah, dan menanyakan kepada tukang kebunnya kalau Pak Yanto dan istrinya itu benar-benar sudah meninggalkan rumahnya. Tanpa ditemani siapapun, Yuli mendatangi kamar tersebut, yang kebetulan kamar tersebut tidak dikunci. Dengan perlahan-lahan Yuli membuka pintu tersebut. Apa yang dilihat di hadapannya? Kamar yang sangat gelap, kamar yang tidak tertata rapi. Tapi saat melangkahkan kakinya, Yuli menyambar beberapa barang yang menimbulkan suara gaduh. Ternyata benda yang terbuat dari tanah liat ini tersambar dan jatuh, membuat benda itu pecah berantakan. Yuli kembali ke ruang tengah untuk mengambil senter, dan Yuli datang lagi untuk memastikan apa yang ada di dalam kamar tersebut. Senter itu dinyalakan, Yuli dapat melihat semua yang ada di dalam ruangan tersebut. Ada alat-alat sesaji untuk melakukan ritual. Saat itu Pak D-nya dan istrinya yang kebetulan waktu itu masih keluar kota. Yuli yang melihat itu langsung pergi pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi di rumah Pak D-nya. Yuli juga menceritakan tentang dirinya yang selalu dihantui lewat mimpi buruknya, menceritakan tentang dirinya yang sering dihantui saat hendak melakukan sholat malam, sering merasakan hawa yang tidak nyaman. Semuanya itu diceritakan kepada orang tuanya. Setelah mendengar cerita dari Yuli, orang tuanya kaget bukan main tentang kekhawatiran tentang anaknya yang akan dijadikan korban tumbal oleh Pak D-nya sendiri.
Mulai saat itu Yuli yang sudah mengetahui secara nyata tentang dirinya yang akan dijadikan tumbal oleh Pak D-nya sendiri, Yuli enggan ke rumah besar itu lagi. Singkat cerita, keesokan harinya Yanto dan istrinya mendatangi kediaman Joko. Yuli berusaha untuk tidak menampakkan dirinya karena tahu bahwa dirinya akan dibawa lagi oleh Pak D-nya ke rumah besar itu lagi. Yanto pun menanyakan kepada Joko tentang keberadaan Yuli, dan Joko pun berusaha menutupi keberadaan Yuli. Namun si Joko ini tanpa sadar keceplosan kalau Yuli sudah pulang ke rumahnya, tapi tidak mau melanjutkan sekolahnya. Lebih baik dia melanjutkan untuk menimba ilmu di pesantren dan membantu keluarganya apa adanya, tanpa harus menikmati kemewahan yang berkecukupan dari Pak D-nya. Semenjak saat itulah Yuli tidak lagi melanjutkan sekolahnya. Yuli lebih baik putus sekolah daripada harus mendapatkan biaya sekolah dari orang yang melakukan pesugihan. Yuli sekarang menjadi seorang santri yang bisa mendapat dan juga bisa memberi ilmu untuk santri-santrinya. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa untuk menghindari segala sesuatu yang buruk, sebaiknya kita tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.